Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Kontroversi Marc Marquez di Jerez, Aprilia desak MotoGP revisi aturan usai sprint race penuh drama. Kontroversi kembali menyelimuti gelaran MotoGP usai sprint race seri MotoGP Spanyol 2026 di sirkuit Jerez, Sabtu malam WIB. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada aksi nekat Marc Marquez yang dianggap mengakali aturan demi merebut kemenangan dramatis. Bahkan, kubu Aprilia Racing secara terbuka mendesak pihak MotoGP untuk segera memperbaiki sesuatu dalam regulasi. Balapan sprint yang berlangsung dalam kondisi cuaca tak menentu itu memang berubah menjadi kekacauan dalam hitungan menit. Hujan deras tiba-tiba mengguyur lintasan saat balapan memasuki fase krusial, memaksa para pembalap membuat keputusan sepersekian detik tetap bertahan dengan motor slick atau masuk pit untuk berganti motor dengan ban basah. Saat itu, Marc Marquez tengah memburu adiknya, Alex Marquez, di posisi kedua. Keduanya tampak melaju ke arah pintu masuk pit lane di akhir lap ke-8. Namun, drama besar pecah di tikungan terakhir. Alex Marquez nyaris kehilangan kendali motornya saat mencoba mengerem di trek licin. Tepat di belakangnya, Marc Marquez justru benar-benar terjatuh. Dalam situasi penuh kepanikan, sang 8 kali juara dunia dengan cepat mengangkat motornya, menyalakan kembali mesin Ducati pabrikan, lalu melakukan manuver kontroversial, memotong sebagian lintasan untuk langsung menuju pit lane. Aksi itulah yang kini menjadi bahan perdebatan panas. Secara kasat mata, Marquez dianggap mengambil keuntungan besar karena tidak perlu menyelesaikan jalur normal menuju pit lane. Namun uniknya, regulasi MotoGP saat ini ternyata tidak secara tegas mengatur titik spesifik dari mana pembalap harus masuk pit lane. Peraturan hanya menyebutkan bahwa pembalap tidak boleh melintasi garis putih di bagian dalam tikungan masuk pit lane di Jerez selama balapan berlangsung. Karena Marc tidak melanggar garis putih tersebut, Race Direction memutuskan tidak memberikan hukuman apapun. Keputusan ini langsung menuai reaksi keras. Pembalap veteran LCR Honda, Johan Zarco, menjadi salah satu yang paling vokal. Menurutnya, Marc sebenarnya telah mundur atau kembali ke lintasan dengan cara yang memberi keuntungan tak adil sebelum masuk pit. Tak hanya Zarco, pihak Aprilia juga ikut angkat bicara. Manajer tim Aprilia Racing, Paolo Bonora, menyatakan bahwa MotoGP wajib mengevaluasi dan memperjelas aturan tersebut agar kontroversi serupa tidak terulang. Tentu saja ini terkait masa lalu dan sekarang fokus kami adalah balapan hari ini, ujar Bonora kepada siaran resmi MotoGP saat sesi warm-up. Namun, yang pasti, kita harus memperbaiki sesuatu yang tidak didefinisikan dengan baik dalam regulasi. Bonora menegaskan bahwa jalur masuk pit lane harus diatur lebih detail, termasuk soal potensi keuntungan yang didapat pembalap dari manuver seperti yang dilakukan Marc. Yang pasti, jalur masuk pit lane harus didefinisikan dengan lebih jelas, tegasnya. Perlu dibicarakan lebih baik mengenai keuntungan yang mungkin telah dia dapat dari manuver tersebut. Di tengah polemik Marc Marquez, sprint race Jerez juga menjadi mimpi buruk bagi Aprilia. Pembalap andalan mereka, Marco Bezzecchi, mengalami start buruk yang membuat peluang podium langsung sirna. Memulai balapan dari posisi keempat, Bezzecchi justru melorot drastis ke posisi ke-17 hanya dalam beberapa meter pertama sebelum akhirnya terjatuh setelah pergantian motor. Insiden itu ternyata dipicu oleh tear-off visor yang tersangkut di sayap depan motornya. Tear-off tersebut diduga milik Alex Marquez. Saat Bezzecchi berhenti di grid, lapisan plastik pelindung visor itu jatuh tepat di bawah motornya, lalu tersedot ke area ban belakang saat start dimulai. Akibatnya, ban belakang kehilangan traksi dan mengalami wheel spin parah. Bonora menyebut insiden itu sebagai kemalangan yang seharusnya bisa dicegah. Kemalangan adalah kata yang tepat, ujar Bonora. Sayangnya, kemarin dia mengalami spin besar pada beberapa meter pertama fase start. Kami melihat tear-off berada tepat di depan ban belakangnya. Awalnya tersangkut di sayap kanan, lalu tiba-tiba jatuh tepat di depan ban belakang.
peraturan MotoGP sebenarnya sudah melarang pembalap melepas tear off visor di grid demi menghindari insiden seperti ini. Namun kejadian Bezzecchi dianggap menjadi bukti bahwa aturan tersebut masih belum cukup efektif. Aprilia pun mengusulkan perubahan tambahan. Bonora menyarankan agar MotoGP menentukan area khusus di lintasan tempat pembalap boleh melepas tear off visor. Menurutnya, area trek lurus antara tikungan 5 dan 6 di Jerez bisa menjadi solusi ideal karena resiko mengganggu pembalap lain lebih kecil. Kita perlu menentukan tempat di mana lapisan tear off visor dapat dilepas, katanya. Kami pikir akan sangat berguna memberitahu pembalap agar melepaskannya di trek lurus, misalnya dari tikungan 5 ke tikungan 6. Tak berhenti di situ, nasib buruk juga menimpa juara dunia bertahan Jorge Martin. Pembalap Spanyol itu terpaksa mundur setelah lap pertama karena masalah pengereman. Meskipun begitu, Bonora memastikan masalah tersebut bukan berasal dari kerusakan teknis pada motornya. Itu bukan masalah teknis, jelas Bonora. Kami sedang memahami situasinya lebih baik. Tidak ada masalah pada disko depan, tetapi kami masih mencoba mencari penyebab aslinya. Kini, Sprint Race Jerez tak hanya menyisakan kemenangan dramatis bagi Marc Marquez, tetapi juga membuka kembali perdebatan lama soal celah regulasi di MotoGP. Drama Jerez 2026, Marc Marquez crash di lap 2, Alex Marquez juara di rumah sendiri. Drama besar tersaji di balapan utama MotoGP Spanyol 2026 di sirkuit Jerez, Minggu 26 April ketika kemenangan yang tampaknya sudah berada di depan mata bagi Marc Marquez berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan detik. Pembalap Ducati Lenovo Team itu mengalami crash hebat di lap kedua, membuat motornya hancur dan memaksanya gagal finish. Di tengah petaka yang menimpa sang kakak, Alex Marquez justru tampil gemilang untuk merebut kemenangan emosional di hadapan publik tuan rumah. Balapan dimulai dengan tensi tinggi sejak lampu start padam. Marc Marquez yang sehari sebelumnya sukses memenangkan sprint race, langsung melesat dan memimpin jalannya balapan. Rider berjuluk The Baby Alien itu tampil agresif sejak tikungan pertama, menunjukkan ambisinya untuk menyapu bersih akhir pekan di Jerez. Namun, Marc tak bisa bernapas lega. Di belakangnya, Marco Bezzecchi terus memberi tekanan. Pembalap VR46 Racing Team itu menempel ketat dan terus mencari celah untuk menyerang. Sementara itu, Alex Marquez yang memulai balapan dengan penuh percaya diri, perlahan mulai menunjukkan kecepatannya. Memasuki lap pertama, Marc masih mampu mempertahankan posisi terdepan. Akan tetapi persaingan memanas ketika Alex Marquez sukses menyalip Bezzecchi untuk naik ke posisi kedua. Momen itu membuat publik Jerez semakin bergemuruh karena duel kakak beradik Marquez pun tak terhindarkan. Alex yang tampil sangat agresif terus menempel Marc. Pembalap Gresini Racing itu seolah tak mau menyia-nyiakan momentum untuk mencetak sejarah di kandang sendiri. Tekanan yang diberikan Alex akhirnya membuahkan hasil pada awal lap kedua. Di tikungan ke-6, Alex melakukan manuver brilian. Dengan pengereman yang sangat presisi, ia menyusup dari sisi dalam dan berhasil menyalip Marc. Sang adik resmi mengambil alih pimpinan balapan, sementara Marc harus turun ke posisi kedua. Tak mau kehilangan ritme, Marc langsung mencoba menjaga jarak dengan Alex. Pembalap 8 kali juara dunia itu tampak tetap tenang sambil menunggu celah untuk melakukan serangan balasan. Namun naas, petaka justru datang beberapa tikungan kemudian. Saat memasuki tikungan 11, Marc kehilangan kendali atas motor Ducati Desmosidici miliknya. Ban depan diduga kehilangan grip sehingga motor langsung terlempar dan meluncur keluar lintasan. Marc pun terseret di gravel, sementara motornya mengalami kerusakan cukup parah. Sontak, suasana Jerez mendadak hening. Para penonton yang awalnya bersorak menyaksikan duel sengit kakak beradik itu berubah cemas melihat Marc terkapar usai insiden. Beruntung, Marc Marquez mampu bangkit sendiri. Pembalap asal Cervera Spanyol itu terlihat berjalan menjauh dari lintasan dan memberi isyarat bahwa dirinya baik-baik saja. Namun, kondisi motornya yang hancur membuatnya mustahil melanjutkan balapan. Marc pun dipastikan gagal finish.
Hasil ini menjadi pukulan telak baginya setelah tampil begitu dominan sepanjang akhir pekan dan baru saja meraih kemenangan di sprint race. Kesempatan emas untuk menambah poin besar sekaligus meraih podium utama di race utama pun sirna. Selepas insiden Mark, jalannya balapan berubah total. Alex Marquez kini memimpin dengan nyaman. Di depan tanpa tekanan berarti, ia mulai membangun jarak dari para rivalnya. Marco Bezzecchi tetap mencoba mengejar. Rider asal Italia itu menjaga ritme dan sempat memangkas jarak beberapa per 10 detik. Namun, Alex tampil terlalu solid. Catatan waktunya konsisten di setiap lap dan tak memberi kesempatan bagi Bezzecchi untuk mendekat. Sementara itu, Fabio Di Ganantiono juga tampil impresif. Pembalap Pertamina Enduro VR46 itu menjaga posisi ketiga dengan baik dan mengamankan podium sementara dari ancaman para pembalap di belakang. Memasuki lap ke-10, Alex Marquez masih memimpin dengan keunggulan cukup aman. Bezzecchi bertahan di posisi kedua, sementara Di Ganantiono tetap menguntit di posisi ketiga. Tidak ada perubahan berarti di barisan depan, namun pertarungan sengit terjadi di papan tengah. Di 5 lap terakhir, Bezzecchi mencoba meningkatkan kecepatan. Ia berusaha keras memangkas jarak yang sempat mencapai 2 detik. Akan tetapi, Alex Marquez benar-benar tampil sempurna. Pembalap bernomor 73 itu terus tancap gas tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Dengan dukungan penuh publik Spanyol yang memadati tribun Jerez, Alex melaju mantap menuju kemenangan. Akhirnya, setelah melewati garis finish, Alex Marquez resmi keluar sebagai juara MotoGP Spanyol 2026. Kemenangan ini terasa sangat spesial karena diraih di tanah kelahirannya sendiri, sekaligus diwarnai drama besar yang menimpa sang kakak. Marco Bezzecchi harus puas finish di posisi kedua setelah gagal mengejar Alex hingga lap terakhir. Sementara Fabio Di Ganantiono melengkaki podium di posisi ketiga setelah tampil konsisten sepanjang balapan. Balapan di Jerez kali ini akan dikenang sebagai salah satu seri paling emosional musim 2026. Di satu sisi, ada kesedihan mendalam bagi Marc Marquez yang gagal mengkonversi performa apiknya menjadi kemenangan. Namun di sisi lain, ada kebahagiaan besar bagi Alex Marquez yang sukses mencatatkan kemenangan bersejarah di publik sendiri. MotoGP Spanyol 2026 benar-benar menghadirkan paket lengkap. Duel kakak beradik, drama crash, motor hancur, hingga kemenangan emosional. Jerez kembali membuktikan diri sebagai salah satu sirkuit yang selalu menghadirkan cerita tak terlupakan di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Kontroversi kemenangan sprint race Marc Marquez, Marco Bezzecchi. Harusnya dia tidak menang. Kontroversi besar mewarnai kemenangan sensasional Marc Marquez di sprint race MotoGP Spanyol 2026. Alih-alih menuai pujian atas performa luar biasanya, rider andalan Ducati Lenovo Team itu justru dihantam kritik tajam usai insiden dramatis yang terjadi di tikungan terakhir. Balapan yang digelar dalam kondisi cuaca ekstrim itu sejak awal memang sudah diprediksi bakal menghadirkan kekacauan. Hujan deras mengguyur lintasan dan memaksa banyak pembalap berjudi strategi dalam situasi flag to flag. Sebagian memilih bertahan dengan ban slick, sebagian lain masuk pit untuk mengganti motor dengan setelan ban basah. Dalam kondisi seperti ini, kecerdikan membaca momentum menjadi kunci utama. Namun, tak ada yang menyangka drama terbesar justru datang dari sosok Marc Marquez. Saat balapan menyisakan 5 lap, rider bernomor 93 itu tengah berusaha mempertahankan posisi terdepan. Akan tetapi, nasib buruk datang di tikungan ke-13, tikungan terakhir sebelum garis start-finish. Marquez kehilangan grip, motornya tergelincir dan ia pun terjatuh. Dalam skenario normal, kecelakaan di tikungan terakhir hampir selalu berarti akhir dari peluang menang. Pembalap biasanya kehilangan waktu terlalu banyak atau bahkan gagal melanjutkan lomba. Namun, Marquez bukan Marquez jika tak menghadirkan kejutan. Sesaat setelah crash, juara dunia 8 kali itu langsung bangkit. Dengan motornya yang sudah dalam kondisi rusak, ia melintasi area run-off dan rumput, lalu memotong jalur menuju pit lane. Ia kembali ke garasi untuk mengganti motor dengan setelan ban basah. Keputusan sepersekian detik itu terbukti menjadi penentu. Saat rival-rivalnya masih berjibaku di lintasan licin dengan ban yang salah,
Marquez keluar dari pit dengan motor kedua yang jauh lebih kompetitif di kondisi basah. Ia melesat tanpa ampun, menyalip lawan satu persatu, lalu menyentuh garis finish sebagai pemenang dengan keunggulan lebih dari 3 detik. Kemenangan itu seharusnya menjadi salah satu kisah heroik dalam kariernya. Sayangnya, tak semua pihak sepakat. Pembalap Marco Bezzecchi menjadi sosok pertama yang secara terbuka meluapkan kekesalannya. Rider asal Italia itu menilai Marquez seharusnya tidak dinyatakan sebagai pemenang karena dianggap melanggar aturan. Dia tidak seharusnya memenangi balapan, karena ketika dia jatuh di tikungan terakhir, itu sudah berarti dia telah memutuskan untuk tidak masuk pit, ujar Bezzecchi seperti dikutip Crash. Menurut Bezzecchi, keputusan Marquez untuk masuk pit bukanlah strategi yang sudah direncanakan, melainkan keberuntungan akibat kecelakaan. Dalam pandangannya, saat mendekati tikungan terakhir sebelum terjatuh, Marquez sebenarnya sudah memilih tetap berada di lintasan dengan ban slick. Karena itu, ketika ia kemudian masuk ke pit setelah crash, tindakan tersebut dianggap tidak sah. Ketika dia jatuh di tikungan terakhir, itu artinya dia sudah memutuskan untuk tidak masuk ke pit, tegas Bezzecchi. Jadi, jika dia berada di tikungan 13 lalu kembali lagi ke arah pit, itu artinya dia bergerak mundur atau berlawanan arah. Secara aturan, Anda tidak boleh melaju mundur di lintasan. Bezzecchi bahkan melontarkan sindiran pedas kepada FIM stewards yang memutuskan tak memberi penalti. Jika dia tidak mendapat penalti, jujur saja ini sangat aneh. Nanti orang-orang akan bilang bahwa dia memahami aturan lebih baik dari siapapun. Tapi saya rasa tidak begitu. Dia hanya sangat beruntung. Pembalap yang finish di posisi ke-8 itu menilai aksi Marquez telah menciptakan preseden buruk bagi integritas balapan. Dia jatuh, lalu berpikir, oh, saya akan masuk pit saja. Normalnya hal seperti itu tidak mungkin dilakukan. Tandasnya. Di tengah badai kritik tersebut, FIM stewards justru menyatakan tak ada aturan yang dilanggar. Menurut pengawas lomba, aksi Marquez masih berada dalam koridor regulasi karena ia masuk ke area pit dengan aman dan tidak membahayakan pembalap lain. Keputusan itu membuat pedok terbelah. Sebagian menilai Marquez cerdik dan memanfaatkan situasi dengan sempurna. Sebagian lain menganggap keberuntungan terlalu berpihak kepadanya. Marquez sendiri tak menampik bahwa kecelakaan itu datang di waktu yang tepat. Ya, bisa dibilang hari ini saya jatuh dengan cara yang paling pas, di waktu yang tepat dan di tikungan yang tepat, ujar rider Spanyol itu. Namun begitu, ia menegaskan bahwa crash bukan bagian dari strategi. Tapi sebenarnya, kamu tidak akan pernah mau jatuh, karena saya memaksa tetap bertahan di lap tersebut. Kekasih Gemma Pinto itu mengakui sempat kebingungan menentukan keputusan terbaik setelah terjatuh. Kondisinya sulit dan saya tidak mengambil keputusan yang tepat, tetapi untungnya saya jatuh di tikungan terakhir itu. Saat jatuh, saya cuma menunggu di area run-off, dan ketika semua rombongan pembalap sudah lewat, saya langsung masuk ke box untuk ganti motor, karena motor yang saya pakai tadi juga sedikit rusak. Tak ada komunikasi atau peringatan dari FIM saat kejadian berlangsung. Itu membuat Marquez tetap tenang dan fokus melanjutkan lomba. Dan pada akhirnya, semua drama, kritik, dan perdebatan tak mampu menghapus fakta di papan klasmen. Marc Marquez tetap tercatat sebagai pemenang sprint race MotoGP Spanyol 2026. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your